Saat Kela menghadiri pesta ulang tahun anak temannya, ia tak pernah menyangka, suaminya berdiri di atas panggung, diperkenalkan sebagai ayah dari anak itu. Tapi yang lebih menghancurkan, sang anak memanggilnya, "Ayah," dengan suara penuh cinta. Lalu, siapa sebenarnya yang Revan cintai selama ini? Kela atau Vira? Hujan gerimis menyapa senja saat Kela membuka pintu rumah. Aroma tanah basah menyusup ke rongga hidungnya, menciptakan sensasi yang aneh. Seolah alam tahu bahwa sesuatu akan berubah, hanya saja belum mau memberitahu kapan tepatnya. Tangannya menggenggam sebuah amplop krem yang belum lama ini diambil dari kotak surat. Tidak ada nama pengirim di luar amplop, hanya tulisannya yang rapi dan halus. Untuk Kela dan keluarga. Ia membukanya pelan, mencoba menahan detak jantung yang tiba-tiba melaju lebih cepat. Isinya sederhana, undangan pesta ulang tahun seorang anak bernama Reyhan. Lokasinya di sebuah restoran keluarga di pinggiran kota. Tapi yang membuat napasnya terhenti bukanlah tanggal acara atau desain lucu penuh balon warna-warni, melainkan nama si pengundang. Vira. Nama itu seketika menarik ingatan jauh ke masa lalu. Kela duduk perlahan di sofa, menatap undangan itu dengan tatapan kosong. Sudah berapa lama sejak ia terakhir bertemu Vira? Belasan tahun? Mungkin. Waktu kuliah dulu, mereka nyaris tak terpisahkan. Teman sekamar, teman menangis, teman yang tertawa bersama di malam-malam lelah penuh tugas. Tapi setelah lulus, segalanya berubah. Mereka terpisah oleh jarak, kesibukan, dan mungkin juga luka yang tidak pernah diucapkan. Sayang, ada apa? Suara Revan memecah lamunannya. Suaminya berdiri di ambang pintu ruang tamu, masih mengenakan kemeja kerja yang mulai kusut. Kela diam sejenak sebelum menjawab, "Kita diundang ke ulang tahun anak teman lamaku, Vira." Seketika raut wajah Revan berubah. Tak banyak, hanya sepersekian detik, tapi cukup bagi Kela yang mengenalnya hampir seumur pernikahan mereka. "Oh," gumamnya pendek. "Yang kamu pernah cerita dulu itu." "Iya." Kela menatapnya dalam. "Kamu ingat?" Revan mengangguk pelan, lalu berjalan ke dapur tanpa banyak kata. Biasanya, jika mereka diundang ke pesta, Revan akan bertanya ini itu. Tapi sekarang, hening. Dan hening itu, bagi Kela, terasa ganjil. Pagi hari pesta, Kela berdiri di depan cermin. Gaun sederhana berwarna lembut membalut tubuhnya. Ia menatap bayangannya sendiri, mencoba menemukan Kela yang ia kenal, istri Revan, ibu rumah tangga yang hidupnya tenang. Tapi entah kenapa, hari ini dadanya berat. Revan di belakangnya, membenarkan dasi. Ia tampak seperti biasa, tenang dan kalem. Tapi dari caranya menghindari kontak mata, Kela tahu ada sesuatu yang mengusik. "Kamu yakin mau ikut?" Tanyanya pelan. "Kenapa enggak?" Balas Revan cepat, nyaris terlalu cepat. "Kamu kan udah lama enggak ketemu sahabatmu itu." Kela menatapnya sejenak sebelum memalingkan wajah. Ia tak mau bertengkar. Hari ini seharusnya hari bahagia untuk si anak yang berulang tahun. Ia harus menjadi tamu yang baik. Walaupun, ada rasa tak nyaman yang sejak awal menempel seperti bayangan. Restoran itu meriah. Balon warna-warni menggantung di setiap sudut. Tawa anak-anak terdengar di mana-mana. Musik ceria mengalun dari pengeras suara. Tapi semua itu hanya jadi latar belakang saat Kela akhirnya melihat sosok yang berdiri tak jauh dari meja kue. Vira. Ia masih sama seperti dulu. Rambut panjang tergerai, senyum hangat, dan aura percaya diri yang sejak dulu membuatnya selalu jadi pusat perhatian. Kela berjalan mendekat, ragu, tapi juga penasaran. "Kela?" Suara Vira sedikit tercekat saat melihatnya. "Lama banget ya?" jawab Kela, tersenyum, mencoba menyembunyikan canggung di dada. Tanpa banyak bicara, Vira langsung memeluknya erat. Hangat. Namun di balik pelukan itu, Kela bisa merasakan ada jarak yang tak kasat mata, tapi nyata. "Aku senang kamu datang," ucap Vira setelah melepas pelukan. "Oh, kamu bawa suami?" Kela mengangguk. Dia lagi cari parkir, bentar lagi nyusul. Vira mengangguk pelan. Matanya seperti menahan sesuatu.
Tapi sebelum kelas sempat bertanya, MC acara memanggil semua tamu untuk berkumpul di depan panggung. Saat itu, Revan muncul di belakang mereka, dan waktu seolah berhenti. Di atas panggung, MC mengangkat mikrofon dan berseru, "Mari kita sambut ayah dari Reyhan yang akan memberikan sambutan." Lalu, Revan naik ke panggung. Kela terdiam. Matanya melebar. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Ayah dari Reyhan?" bisiknya nyaris tak terdengar. Revan berdiri dengan percaya diri. Ia tersenyum. Suara tawa anak-anak bergema. Tapi semua itu tak masuk ke dalam telinga Kela. Ia hanya bisa menatap sosok suaminya sendiri, yang kini sedang memegang mikrofon dan berkata, "Terima kasih sudah datang ke ulang tahun anak saya, Reyhan." Dunia Kela runtuh dalam sekejap. Tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke arah Vira yang masih berdiri di sampingnya. Wajah perempuan itu tenang, terlalu tenang. "Vira?" Suara Kela parau. "Apa maksudnya?" Tapi Vira tak menjawab. Ia hanya tersenyum samar, lalu berkata, "Nanti kita bicara, ya." Dan saat itu Kela tahu, hari ini bukan sekadar reuni. Ini adalah awal dari sebuah kebenaran yang telah disimpan terlalu lama. Dan mungkin, terlalu menyakitkan untuk bisa dimaafkan. Kela masih terpaku di tempatnya, seolah bumi berhenti berputar. Matanya tak berkedip menatap suaminya yang berdiri di atas panggung, tersenyum, berbicara, bahkan melambaikan tangan dengan santai kepada para tamu. "Ayah dari Reyhan." Dua kata itu terus menggemakan dentuman dalam kepalanya, membuat napas sesak dan mulut kaku. Dunia terasa seperti kaca retak. Ia ingin bertanya, ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Kakinya seperti tertanam dalam lantai restoran yang dingin. Suara Revan dari atas panggung terdengar jelas, seolah ditujukan langsung padanya. "Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman dan keluarga. Hari ini adalah hari yang spesial untuk Reyhan, anak saya yang luar biasa." Kela tak sanggup mendengar lebih jauh. Kepalanya menunduk. Dunia seolah mengejeknya, dan suara tawa anak-anak menjadi nada sumbang yang mengiris telinganya. Ia tidak menangis. Tidak di depan banyak orang. Tapi di balik bola matanya, badai mulai mengumpulkan awan gelapnya. Tanpa sadar, ia melangkah mundur. Tak peduli pada balon yang menyentuh wajahnya, atau ibu-ibu yang berlalu sambil membawa kue. Yang ia tahu, ia harus keluar dari ruangan itu sebelum semuanya meledak. Namun, langkahnya terhenti ketika sebuah tangan menyentuh lengannya. "Kela?" Suara itu lembut, penuh harap. Ia menoleh. Vira. Wajahnya penuh ekspresi yang sulit dibaca, antara menyesal, bersalah, dan takut. "Aku bisa jelasin semuanya," ucapnya perlahan. "Tapi tolong, jangan pergi dulu. Nanti setelah acara, kita bicara." Kela menarik lengannya, menatap mata perempuan yang dulu begitu ia percaya. "Sekarang pun kamu bisa jelaskan, kan?" tanyanya dengan suara gemetar. Vira menghela napas. "Bukan waktu yang tepat. Ini ulang tahun Reyhan." "Anakmu, atau anakku juga?" Pertanyaan itu nyaris lolos tanpa disaring. Suaranya pelan, tapi mengguncang. Vira terdiam. Tidak membantah. Tidak menjawab. Dan keheningan itulah yang menjadi jawaban paling menyesakkan bagi Kela. Setelah acara utama selesai, Kela memilih duduk di kursi paling pojok. Ia tidak bicara apapun sejak pidato Revan selesai. Suaminya beberapa kali melempar pandangan ke arahnya, tapi tak satu pun yang dibalas. Piring berisi kue yang dibawa pelayan dibiarkan tak tersentuh. Kela hanya menatap Reyhan yang berlari-lari kecil, dikelilingi anak-anak lainnya. Bocah itu lucu, lincah, dan matanya mirip Revan. Terlalu mirip untuk bisa diabaikan sekarang. "Ki." Suara Revan terdengar lirih dari samping. Kela menoleh lambat-lambat. Wajah suaminya terlihat tegang, kaku, dan tidak seperti biasanya. Biasanya Revan tahu cara bicara yang lembut, tahu kalimat yang membuat hati tenang. Tapi sekarang, Kela hanya melihat seseorang yang menyimpan terlalu banyak rahasia. "Kamu mau bilang apa?" Kela akhirnya bicara.
Suaranya tenang, tapi tegas. Revan membuka mulut, namun butuh beberapa detik sebelum ada suara yang keluar. Aku bisa jelaskan. Tapi jangan di sini. Kenapa? Karena kamu takut semua orang dengar? Atau karena kamu nggak yakin sama jawabanmu sendiri? Revan menunduk. Aku nggak pernah niat nyakitin kamu, Kela. Jawaban itu membuat dada Kela sesak. Lalu kenapa kamu berdiri di atas panggung dan bilang ke semua orang kalau kamu ayah dari Raihan? Itu kenyataannya. Kalimat itu menusuk seperti pisau. Tak ada peringatan, tak ada penyangkalan. Hanya kebenaran telanjang yang membungkam segalanya. Malam itu, rumah mereka sunyi. Sepanjang perjalanan pulang, Revan menyetir tanpa suara. Kela duduk di sebelahnya dengan pandangan kosong, tangannya menggenggam tas kecil yang bahkan tak ia sentuh sejak keluar dari restoran. Setibanya di rumah, Revan menyalakan lampu ruang tamu, lalu duduk di sofa tanpa melepas sepatu. Ia tahu Kela akan bertanya, dan ia tahu, ia harus menjawab. Aku memang ayah Raihan, ucapnya pelan, membuka percakapan yang tak diinginkan. Kela berdiri di depannya, tangan terlipat di dada. Sejak kapan kamu tahu? Revan menarik napas dalam. Sejak Raihan masih bayi. Fira ngasih tahu aku. Tapi saat itu, aku dan kamu sudah menikah. Dan kamu diam selama ini. Aku takut kehilangan kamu. Aku takut kamu ninggalin aku kalau tahu. Kela menggeleng, matanya mulai berkaca-kaca. Yang lebih menyakitkan dari kebenaran adalah kebohongan yang kamu rawat tiap hari, Revan. Ia duduk perlahan, tapi tubuhnya terasa gemetar. Kamu masih cinta sama dia? Tanyanya tanpa basa-basi. Revan menatapnya dalam. Aku cinta kamu, Kela. Bukan jawabanku. Diam. Revan tidak menjawab. Dan dalam diam itu, Kela tahu jawaban yang sebenarnya. Ia tidak butuh penjelasan panjang. Kadang, ketulusan terletak pada keheningan yang tak bisa ditepis. Malam itu, Kela menangis diam-diam di kamar. Ia memeluk bantal dan menggigit ujung selimut agar isak tangisnya tak terdengar. Dunia yang selama ini ia percaya, rumah tangga yang ia kira utuh, ternyata dibangun di atas kebohongan yang begitu rapi. Di sisi lain tembok, Revan duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka. Dalam hening yang menyiksa, ia mengulang-ulang pertanyaan dalam benaknya. Haruskah aku berkata jujur sejak awal? Atau haruskah aku lepaskan semuanya sekarang? Dan di tempat lain, Fira berdiri di kamar Raihan yang sudah tertidur. Ia memandang wajah anaknya dengan tatapan berat. Matanya sembab, tapi ia tersenyum. Maaf, nak, bisiknya lirih. Ibu nggak pernah nyesal melahirkan kamu. Tapi ibu salah menyimpan cinta yang tak semestinya. Kela tahu, ini baru awal dari semuanya. Dan yang paling menakutkan bukanlah kebenaran, melainkan kenyataan bahwa kebenaran itu sudah ada di depan matanya sejak lama, hanya saja ia terlalu percaya untuk melihat. Restoran kecil di sudut kota itu nyaris kosong ketika Kela masuk. Suasana hangatnya bertabrakan dengan dingin yang merambat dari dadanya. Ia memilih duduk di pojok ruangan, dekat jendela, di mana ia bisa menatap jalanan dan menenangkan pikirannya jika percakapan nanti menjadi terlalu menyakitkan. Beberapa menit kemudian, Fira datang. Rambutnya tergerai seadanya, wajahnya tanpa riasan, dan tidak ada senyum manis seperti saat pesta ulang tahun itu. Ia terlihat seperti perempuan biasa, lelah, rapuh, dan sejujurnya, takut. Kela mengangguk pelan. Tidak ada sapaan. Tidak ada pelukan. Hanya tatapan datar yang menyambut Fira saat ia duduk di hadapannya. Terima kasih mau ketemu, ucap Fira lirih, membuka pembicaraan yang terasa seperti menekan luka yang belum kering. Kela menautkan jari-jarinya di atas meja. Aku nggak datang buat marah-marah. Aku cuma butuh kebenaran. Semua, dari awal. Fira menatapnya, lama, lalu menghela napas panjang. Aku dan Revan memang pernah punya hubungan. Dulu, waktu kita masih kuliah. Waktu kamu dan dia belum saling kenal. Kela mengangguk. Aku nemu suratmu.
Di kotaknya Revan. Vira terdiam. Ia tampak tidak kaget, hanya sedih. Hubungan itu bukan cuma main-main, ya? Tanya Kela lagi. Bukan. Vira menunduk. Aku mencintainya. Dan aku pikir dia juga begitu. Tapi kalian gak pernah pacaran resmi waktu itu. Vira mengangguk kecil. Kami seperti saling tahu, tapi gak pernah berani melangkah lebih jauh. Aku terlalu takut kehilangan persahabatan kita. Dan Revan, dia terlalu baik buat melukai siapapun. Kela memejamkan mata sejenak. Lalu kenapa akhirnya kalian berpisah? Karena aku yang pergi. Vira menatap langsung ke arah Kela sekarang. Aku yang mutusin buat menjauh. Bukan karena aku nggak cinta, tapi karena aku tahu dia mulai dekat sama kamu. Dan waktu itu, kamu lebih bahagia saat bersamanya dibanding aku. Kela terdiam. Ia tidak tahu harus merasa apa, tersentuh atau justru marah karena kebaikan Vira menyembunyikan pengkhianatan yang terselubung. Lalu Raihan. Vira terdiam lama sebelum menjawab. Raihan hasil dari satu malam yang gak pernah aku rencanakan. Aku dan Revan ketemu secara gak sengaja setelah kamu dan dia tunangan. Kita ngobrol. Lalu semuanya terjadi begitu cepat. Aku tahu aku salah, Ki. Tapi malam itu bukan tentang nafsu. Itu tentang dua orang yang gagal menutup pintu masa lalu. Kela menarik napas tajam. Kamu tahu dia akan menikah denganku. Tapi kamu tetap tidur sama dia. Aku tahu, Vira mengaku, suaranya nyaris pecah. Dan aku menyesalinya setiap hari. Tapi aku juga tahu, aku nggak bisa pura-pura bahwa malam itu nggak berarti apa-apa. Tangis menggantung di kelopak mata Kela, tapi ia menahannya. Ia tidak akan menangis di hadapan Vira. Tidak sekarang. Kamu tahu kamu hancurin hidupku. Bukan itu niatku. Vira menggenggam cangkir kopinya yang tak disentuh. Makanya aku nggak pernah muncul lagi setelah Raihan lahir. Aku nggak pernah minta Revan datang atau bertanggung jawab. Aku cuma ingin Raihan tumbuh dengan cerita yang sederhana. Tapi ternyata, hidup nggak sesederhana itu. Kela menatap lurus ke arah Vira. Lalu kenapa kamu undang kami ke pesta ulang tahunnya? Vira menelan ludah, ragu menjawab. Karena Raihan minta. Dia pernah ketemu Revan di taman waktu aku secara nggak sengaja ngajak dia main ke kantor. Mereka ngobrol, main bareng. Raihan suka sama dia. Aku nggak cerita apa-apa soal siapa Revan. Tapi Raihan bilang, dia pengin ayah kayak Om Revan. Dan kamu mengiyakan semua itu. Aku pikir, mungkin ini waktunya Raihan tahu. Waktunya aku berhenti lari. Aku pikir, kamu dan Revan bisa nerima semuanya. Tapi aku salah. Kela tertawa pendek, pahit dan getir. Kamu pikir semuanya akan baik-baik aja setelah kamu undang kami? Setelah kamu lempar bom ke tengah rumah tangga kami dan berharap kami nggak hancur? Aku nggak berharap apapun, ujar Vira, pelan tapi tegas. Aku cuma ingin jujur. Meskipun kejujuran itu telat bertahun-tahun. Mereka berdua terdiam lama. Hanya suara denting sendok dan bisik pelayan yang sesekali terdengar. Di luar, hujan mulai turun. Pelan. Seperti meniru tangis yang ditahan Kela sejak awal. Kalau kamu masih cinta sama Revan. Suara Kela terdengar lirih. Kenapa nggak kamu rebut saja sekalian? Vira menggeleng pelan. Karena cinta bukan berarti harus memiliki. Dan aku tahu, sekarang bukan tempatku lagi di hidup Revan. Yakin kamu bisa lepasin? Vira tersenyum, perih. Aku nggak pernah benar-benar lepas. Tapi aku bisa memilih diam. Dan aku akan terus diam, kalau bukan karena Raihan. Saat mereka keluar dari restoran, hujan masih turun tipis. Vira memandang Kela dengan mata yang lelah namun jujur. Aku nggak akan ganggu hidupmu, Ki, katanya. Tapi aku harap, kamu bisa kasih kesempatan Revan untuk jadi ayah. Bukan untuk aku, tapi untuk Raihan. Kela tak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil. Lalu melangkah pergi, dengan kepala tertunduk dan hati yang terasa lebih sesak dari sebelumnya. Ia datang berharap mendapat penjelasan, tapi yang ia dapat hanyalah luka tambahan dan pengakuan yang menyesakkan.
Cinta yang pernah dimiliki Revan untuknya kini tampak tak utuh. Dan ia tahu, bagian yang hilang itu telah lebih dulu dimiliki perempuan lain. Kela duduk di tepi ranjang, memandangi lantai kamar yang dingin dan diam. Tangannya mengepal di atas paha, sementara pikirannya terus memutar ulang percakapan dengan Vira. Setiap kata terasa seperti pisau yang diputar perlahan di dalam dadanya. Ia tidak menangis lagi. Tidak malam ini. Air matanya sudah habis, dan yang tersisa hanyalah kehampaan yang menggantung seperti kabut tebal. Pintu kamar terbuka perlahan. Revan berdiri di ambangnya, membawa nampan berisi segelas teh dan sepotong roti yang ia tahu tak akan disentuh. "Aku bikin teh buat kamu," katanya pelan, seolah takut suaranya sendiri bisa memicu ledakan. Kela hanya menoleh sebentar. "Letakkan saja di meja." Revan menurut. Lalu ia berdiri diam, menunggu sesuatu yang ia sendiri tak tahu apa. "Aku ketemu Vira tadi," ujar Kela tiba-tiba. Revan menahan napas. "Kamu ngobrol sama dia?" "Aku dengar semua," lanjut Kela. "Tentang masa lalu kalian. Tentang Reyhan. Tentang malam itu sebelum kita menikah." Revan duduk perlahan di kursi di seberang ranjang. "Aku nggak pernah niat nyakitin kamu, Ki. Sumpah." Berhenti bilang itu, potong Kela, nadanya mulai bergetar. "Kamu tahu apa yang paling nyakitin? Bukan karena kamu tidur sama perempuan lain. Tapi karena kamu hidup bersamaku sambil menyimpan semua itu dan tetap tersenyum seolah aku nggak layak tahu." "Aku takut," bisik Revan. "Aku takut kamu ninggalin aku. Aku takut kehilangan rumah kita. Aku pengecut. Aku tahu." Kela berdiri, berjalan ke jendela. Tangannya meremas gorden, menatap keluar tapi tak benar-benar melihat apapun. "Lalu setelah kamu tahu Reyhan anakmu, kamu tetap nikahin aku." Revan mengangguk dalam diam. "Kamu nggak pernah kasih aku pilihan, Revan. Kamu ambil semua keputusan sendiri, dan biarkan aku jadi istri dari seseorang yang ternyata menyimpan hidup lain di balik punggungku." "Aku pikir aku bisa lupakan semua itu," gumam Revan. "Aku pikir aku bisa jadi suami dan ayah tanpa harus menyakiti siapapun." Kela berbalik, menatapnya. "Tapi nyatanya kamu menyakiti semuanya, Van. Aku, Vira, dan bahkan anakmu sendiri." Revan tertunduk. Tak ada pembelaan. Tak ada jawaban. Beberapa hari setelah percakapan itu, Kela memutuskan pergi dari rumah. Ia tidak membawa banyak barang. Hanya beberapa potong pakaian, dokumen pribadi, dan satu foto pernikahan mereka yang kini terasa seperti potongan kehidupan orang lain. Ia kembali ke rumah orang tuanya, mencari ketenangan yang tidak ia temukan lagi di tempat yang dulu ia sebut rumah. Ibunya menyambut dengan pelukan hangat. Tidak banyak bertanya. Hanya memeluk, lama, dan mengatakan, "Nggak semua rumah harus dijaga mati-matian, Nak. Kadang, kamu perlu keluar dulu, buat tahu kamu masih punya diri sendiri." Hari-hari berlalu dengan pelan. Tapi malam-malamnya tetap berat. Kela sulit tidur. Setiap kali menutup mata, ia membayangkan Revan sedang duduk bersama Vira dan Reyhan, tertawa, berbagi cerita, mengisi kekosongan yang seharusnya ada bersamanya. Sampai akhirnya, pada suatu malam, Revan mengirim pesan. "Boleh aku ketemu kamu? Bukan buat minta maaf. Cuma, pengen bicara. Satu kali lagi." Kela menatap layar ponsel itu lama sekali. Lalu, dengan jemari gemetar, ia mengetik. "Besok. Di tempat biasa." Tempat biasa itu adalah taman kota yang dulu sering mereka kunjungi saat awal menikah. Di bangku kayu yang sama, di bawah pohon rindang yang masih setia berdiri, Kela duduk sambil menatap langit mendung. Revan datang beberapa menit kemudian. Wajahnya tampak lebih tirus. Matanya sayu. Tapi ia tetap Revan yang Kela kenal, seseorang yang tahu cara mencintai, tapi tidak cukup berani untuk jujur sejak awal. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," ujar Revan akhirnya. "Mulai dari apa yang kamu rasakan sekarang," jawab Kela datar. Revan menunduk. "Aku ngerasa kehilangan segalanya." Kela menghela napas panjang. "Kamu belum kehilangan aku sepenuhnya.
Tapi kamu kehilangan kepercayaanku. Dan itu, lebih parah dari kehilangan cinta. Revan menatap Kela dalam-dalam. Aku masih cinta sama kamu. Kela mengangguk kecil. Tapi cinta nggak cukup buat nyelamatin rumah yang fondasinya udah runtuh. Kalau aku minta kamu kembali. Belum waktunya. Suaranya tenang, tapi mata Kela berkaca-kaca. Aku butuh ruang. Aku butuh tahu aku bisa berdiri sendiri tanpa terus bertanya kenapa aku nggak cukup untuk kamu jujur. Revan menggenggam tangannya. Aku akan tunggu. Kela menarik tangannya perlahan. Jangan tunggu aku, Van. Perbaiki dulu hubunganmu dengan Rehan. Anak itu berhak kenal siapa ayahnya. Tapi jangan libatkan aku, sampai aku siap. Mereka duduk dalam diam selama beberapa menit. Tidak ada janji. Tidak ada kata manis. Hanya dua orang dewasa yang menyadari bahwa cinta saja tidak cukup untuk menambal luka yang dalam. Ketika Kela berjalan menjauh, Revan tetap duduk di bangku itu, menatap punggung perempuan yang dulu ia pikir bisa ia jaga selamanya. Tapi sekarang, bahkan kata, selamanya, terasa rapuh di lidahnya. Malam itu, Kela berdiri di depan cermin di kamarnya. Ia menatap bayangannya sendiri, lama, lalu berkata pada diri sendiri, aku layak tahu kebenaran. Aku layak dihargai. Dan aku, layak memilih jalanku sendiri. Untuk pertama kalinya sejak kebenaran itu terungkap, Kela tersenyum kecil. Bukan karena semua sudah baik-baik saja, tapi karena ia tahu, ia sedang dalam perjalanan menuju pulih. Kela duduk di meja kerja ayahnya, di sudut kamar yang dulu ia tinggali saat masih gadis. Di sana, di bawah lampu temaram, ia menuliskan sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan akan dibuat. Daftar kemungkinan hidup tanpa Revan. Ia tidak sedang membuat keputusan. Ia hanya mencoba bersiap. Bila semua ini berakhir, ia tidak ingin jatuh terlalu keras. Ia ingin tahu bahwa dirinya cukup kuat untuk berdiri. Di kertas itu, ia menulis 3 hal. Tempat tinggal sementara. Pekerjaan paruh waktu yang bisa ia mulai kembali. Rencana untuk terapi pribadi, karena luka sebesar ini tak bisa disembuhkan sendiri. Belum selesai ia menyusun kata-kata, suara notifikasi ponsel memecah keheningan. Pesan dari Revan. Aku mau ajak kamu ketemu, tapi kali ini, Rehan juga ikut. Kela menatap layar itu lama sekali. Matanya tak berkedip. Bukan karena ragu untuk menjawab, tapi karena ia tidak tahu bagaimana harus merasa. Bagian dari dirinya ingin tahu, bagaimana rasanya melihat anak yang adalah bagian dari Revan, tapi juga bagian dari perempuan yang kini menjadi bekas luka terbesarnya. Tapi bagian lain dari dirinya masih takut. Apakah ia bisa berdiri di hadapan anak itu tanpa merasa hancur? Akhirnya ia mengetik. Baik. Tapi jangan di tempat ramai. Mereka bertemu di taman kecil yang sepi, tidak jauh dari rumah orang tua Kela. Saat ia datang, Rehan sudah duduk di ayunan, diapit Revan yang tampak gugup dan canggung. Anak itu menoleh saat melihatnya. Senyumnya muncul begitu cepat, polos, dan sangat familiar. Ini Tante Kela, ya? Tanya Rehan, suaranya nyaring. Kela terdiam sejenak. Kemudian ia mengangguk sambil berjongkok di hadapan bocah itu. Iya, Tante Kela. Om Revan sering cerita tentang Tante. Ucap Rehan antusias. Katanya Tante suka bunga warna ungu, suka masak sop ayam, dan suka marah kalau Om Revan telat pulang kerja. Kela tertawa kecil, tawa getir yang nyaris tak terdengar. Revan menatapnya penuh harap. Seolah ingin mengatakan, aku ingin kamu tahu dia, karena dia juga bagian dari hidupku. Kela mengangguk pelan, lalu menggenggam tangan Rehan dengan lembut. Kamu suka main ayunan? Banget, jawab Rehan dengan senyum lebar. Dan untuk sesaat, dunia tidak terasa seburuk kemarin. Setelah Rehan berlari ke arah perosotan, Kela dan Revan duduk di bangku taman. Sunyi. Hanya suara daun bergesekan dan tawa bocah kecil yang mengisi udara. Aku tahu kamu belum bisa memaafkan aku, ucap Revan tiba-tiba. Kela tak menoleh. Bukan soal memaafkan, Van, tapi soal percaya. Revan mengangguk.
Aku ngerti. Tapi aku juga sadar, kalau selama ini aku hidup separuh. Aku kira aku bisa bahagia tanpa jujur pada semua orang. Tapi kenyataannya, aku cuma jadi penipu. Dan aku muak dengan kebohongan itu. Kela menatapnya dalam. Jadi kamu mau jujur sekarang? Revan menelan ludah. Aku mau jadi ayah buat Rehan. Bukan cuma datang setahun sekali. Aku mau dia kenal aku. Tapi, aku juga mau kamu tetap ada di hidupku. Kela menatapnya tajam. Jadi kamu minta aku menerima kamu sebagai suami, dan menerima anakmu dari perempuan lain. Revan tak menjawab. Wajahnya memucat. Aku bukan Tuhan, Van, bisik Kela. Aku bukan manusia sempurna yang bisa menelan luka tanpa muntah darah. Aku butuh waktu, butuh ruang. Dan kamu nggak bisa terus narik aku ke tengah tanpa tahu luka yang kamu ciptakan belum sembuh. Revan tertunduk. Aku akan tunggu. Tunggu bukan solusi, ujar Kela. Tunggu itu pasif. Aku butuh kamu berubah. Aku butuh bukti. Dan lebih dari itu, aku butuh tahu kamu mencintaiku bukan karena rasa bersalah. Revan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku mencintaimu karena kamu rumahku. Ki. Kela tersenyum, pahit. Lalu kenapa rumahmu bisa kamu tinggalkan, bahkan sebelum kamu membangunnya dengan jujur? Malam itu, Kela menulis surat untuk dirinya sendiri. Dear Kela, kamu sudah melewati badai. Tapi badai bukan akhir dari dunia. Kadang, orang yang kamu cintai adalah orang yang paling melukai. Tapi bukan berarti kamu harus terus berdarah untuk mencintai. Jika esok kamu memilih bertahan, pastikan kamu punya alasan yang sehat. Jika esok kamu memilih pergi, pastikan kamu melangkah bukan karena kalah, tapi karena kamu tahu kamu layak untuk damai. Ia melipat kertas itu dan menyelipkannya di bawah bantal. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk diingat saat hatinya mulai goyah. Beberapa hari kemudian, Kela duduk bersama kedua orang tuanya. Ia menceritakan semuanya, tanpa menyembunyikan apapun. Ibunya menangis. Ayahnya marah. Tapi setelah itu, keduanya memeluknya erat. Kamu berhak bahagia, Nak, kata sang ibu. Dan kebahagiaanmu bukan tanggung jawab siapapun, kecuali dirimu sendiri. Kela mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa punya pijakan. Bukan di pelukan Revan. Bukan di kenangan bersama Vira. Tapi di dalam dirinya sendiri, yang kini mulai pulih, meski belum utuh. Langit sore menggantung kelabu ketika Kela berdiri di depan rumahnya sendiri, rumah yang dulu ia bangun bersama Revan, dengan penuh cinta dan harapan. Kini, rumah itu tak lagi terasa seperti milik bersama. Sejak hari ia pergi, dindingnya jadi asing. Tak ada kehangatan yang sama. Tak ada getaran yang membuatnya ingin pulang. Namun sore ini, ia kembali. Bukan untuk tinggal, tapi untuk memutuskan. Akan tetap bertahan, atau melepaskan semua. Revan membukakan pintu. Wajahnya terkejut, lalu berubah menjadi haru yang ia sembunyikan dengan gugup. Ia memberi ruang bagi Kela masuk, tapi tak mengucap sepatah kata pun. Kela melangkah pelan. Ia melihat meja makan yang dulu penuh canda, kini hanya berisi vas kosong. Ia menatap sofa tempat mereka biasa menonton film, sekarang dipenuhi tumpukan dokumen. Rumah ini berubah, dan ia tahu, bukan hanya karena waktu, tapi karena luka yang tak bisa lagi ditutup rapat. Aku buatkan teh, ujar Revan akhirnya. Tak perlu, sahut Kela pelan. Aku nggak datang untuk minum teh. Aku datang untuk bicara. Revan duduk di seberangnya, bersiap mendengar apapun yang akan diucapkan istrinya, meski hati kecilnya tahu. Kalimat-kalimat hari ini akan menjadi palu yang menghancurkan atau menyelamatkan semuanya. Aku udah mikir panjang. Van, kata Kela membuka suara. Tentang kita. Tentang Rehan. Tentang apa yang sebenarnya aku inginkan setelah semua ini. Revan menatapnya, diam. Ia terlalu takut menyela. Awalnya aku pikir aku bisa maafin kamu, lanjut Kela. Lalu aku sadar, bukan maaf yang paling aku butuh, tapi kejujuran yang harusnya dikasih dari awal. Dan itu, nggak bisa dikembalikan.
Revan menunduk. Suaranya serak. Aku ngerti. Belum tentu, potong Kela cepat. Kamu mungkin mengerti rasa bersalah. Tapi kamu belum tentu mengerti rasa dikhianati. Ia menarik napas, mencoba menahan gemetar yang mulai naik ke dada. Aku hidup sama kamu bertahun-tahun. Bangun pagi buat nyiapin sarapanmu. Nungguin kamu pulang malam-malam. Dan selama itu, aku percaya, kamu nggak menyimpan apapun dariku. Revan mengepalkan jemarinya di atas paha. Waktu Rehan lahir, aku mau jujur, tapi aku takut. Aku kira aku bisa menebus semua dengan jadi suami yang baik. Masalahnya, kamu suami yang baik, tapi bukan manusia yang jujur. Ucap Kela, suara makin tegas. Dan sekarang, aku harus memutuskan, apakah aku mau hidup dalam pernikahan yang penuh luka dan bayangan, atau memulai hidup baru tanpa beban kebohongan. Pilih aku, Ki, bisik Revan lirih. Aku nggak minta dilupakan, tapi beri aku kesempatan untuk berubah. Kela menatap matanya. Dalam sorot itu, ia melihat seseorang yang tulus, tapi juga seseorang yang terlambat menyadari akibat dari tindakannya sendiri. Aku nggak benci kamu, Revan, ucapnya pelan. Tapi aku benci versi diriku yang bertahan karena takut. Takut sendiri. Takut dibilang gagal. Ia berdiri. Revan ikut berdiri. Kamu, mau pergi? Kela mengangguk. Ya, tapi bukan karena aku kalah. Justru karena aku mulai menang. Beberapa minggu kemudian, Kela tinggal di apartemen kecil dekat tempat ia mulai bekerja kembali sebagai asisten di sebuah firma desain. Gajinya tak seberapa, tapi tiap malam, ia pulang dengan tenang. Tak ada suara langkah kaki yang penuh rahasia. Tak ada meja makan yang penuh kebohongan. Hanya dirinya sendiri, dan suara napas yang akhirnya tak sesak. Suatu sore, ia menerima pesan dari Revan. Aku baru pulang dari rumah Vira. Rehan belajar manggil aku, Ayah, hari ini. Aku nangis. Terima kasih, karena kamu nggak halangi aku kenal dia. Kela tersenyum kecil. Ia tidak membalas pesan itu. Bukan karena benci, tapi karena ia sudah selesai berperang. Ia sudah sampai di titik damai. Dan dalam damai itu, ia tahu. Ia tak lagi ingin kembali ke medan luka. Pada suatu malam yang tenang, Kela duduk di balkon apartemennya. Ia membuka lipatan surat lama yang pernah ia tulis untuk dirinya sendiri. Jika esok kamu memilih pergi, pastikan kamu melangkah bukan karena kalah, tapi karena kamu tahu kamu layak untuk damai. Ia tersenyum. Dan malam itu, dengan secangkir teh hangat, dan purnama yang menggantung penuh, Kela menatap langit dan berkata dalam hati, aku pulang, ke diriku sendiri. Matahari pagi menyelinap pelan di sela tirai apartemen kecil milik Kela. Aroma roti panggang dan suara ketle yang berdengung lembut menjadi rutinitas baru yang mulai terasa akrab. Sudah lebih dari sebulan sejak ia meninggalkan rumah yang dulu ia bagi dengan Revan. Kini, hidupnya berjalan di lintasan berbeda, lebih tenang, lebih jujur, tapi tetap penuh pertanyaan. Kela menyesap kopi sambil membaca email dari klien pertamanya sebagai freelancer desain. Ia tidak lagi bekerja sebagai asisten. Ia memberanikan diri membuka jasa sendiri, meski kecil-kecilan. Dan meskipun hasilnya belum menentu, ada kepuasan kecil yang muncul setiap kali ia mengirim hasil kerja yang selesai tanpa interupsi dari luka masa lalu. Di satu sisi, hidup mulai terasa seperti miliknya sendiri. Namun di sisi lain, sesuatu tetap tertinggal. Bukan cinta, bukan kerinduan pada Revan, tapi pertanyaan yang belum sempat terjawab. Apakah luka seberat ini akan benar-benar sembuh? Atau hanya akan menjadi bagian dari dirinya selamanya? Suatu siang, tanpa diduga, Vira datang. Kela terkejut, tapi ia membuka pintu apartemen itu dengan tenang. Mereka berdiri beberapa detik di ambang batas, seperti dua kutub magnet yang masih saling menolak tapi juga saling tertarik untuk menyelesaikan apa yang belum selesai. Aku nggak akan lama, ujar Vira cepat. Aku cuma mau ngomong. Kela mengangguk dan mempersilakan masuk. Vira duduk di sofa dengan tangan yang saling menggenggam erat, menahan gugup.
Aku tahu aku udah bikin kamu ngerasa dibohongi, dilukai, dihianati. Suara Vira bergetar, tapi kamu harus tahu, aku nggak pernah berniat ambil apapun dari kamu. Kela menatapnya lama. Aku tahu. Justru karena itu, aku bisa duduk tenang di sini sekarang. Vira tersenyum pahit. Revan cerita. Tentang kamu yang izinkan dia kenal Raihan. Tentang kamu yang nggak pakai dendam untuk membalas. Dan aku nggak tahu harus bilang apa selain terima kasih. Kela menghela napas. Aku cuma nggak mau Raihan tumbuh dalam kebohongan. Dia nggak salah. Dia pantas tahu siapa ayahnya. Aku cuma takut. Lirih Vira. Takut kamu nggak pernah mau buka pintu lagi. Takut kamu membenci aku seumur hidup. Kela menatap langit-langit sejenak. Aku sempat benci. Tapi aku juga sadar, kalau aku terus benci, aku nggak akan pernah pulih. Vira mengangguk pelan. Kamu lebih kuat dari yang aku pikir, Ki. Kela tersenyum samar. Bukan kuat. Tapi aku tahu, kalau aku nggak bangkit, aku akan hilang dalam luka yang kalian buat. Setelah Vira pergi, Kela duduk lama di sofa. Kepalanya menyandar, matanya memejam. Ia tak menangis. Tak lagi marah. Hanya merasa lega. Sesuatu dalam dirinya terasa lebih ringan. Ia tak tahu apakah itu adalah pengampunan, atau hanya bentuk kelelahan karena terlalu lama memikul dendam. Satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak ingin hidup di masa lalu. Hari-hari berlalu. Kela mulai sibuk dengan proyek-proyek desain kecil yang datang dari klien-klien lokal. Ia juga mulai mengajar kursus daring desain dasar untuk ibu rumah tangga. Hal sederhana yang membuatnya merasa berguna dan hidup. Pelan-pelan, ruang dalam hatinya yang dulu penuh luka mulai diisi dengan rasa bangga dan percaya diri. Namun suatu sore, ia menerima undangan. Undangan dari Revan. Bukan undangan untuk kembali. Bukan juga permintaan balikan. Tapi undangan untuk hadir dalam ulang tahun Raihan, yang kedua kalinya. Dia minta kamu datang, kata Revan lewat pesan suara. Kata dia, Tante Kela temannya. Kela menatap layar ponsel lama sekali. Bukan karena ia tak ingin bertemu Raihan. Tapi karena ia takut. Takut jika hatinya goyah lagi. Takut jika melihat Revan berdiri di sana membuatnya rindu. Takut jika ruang yang susah payah ia bangun kembali hancur seketika hanya karena satu tatapan. Tapi kemudian, ia menuliskan sebuah balasan. Aku akan datang. Tapi hanya sebagai tamu. Bukan sebagai bagian dari masa lalu kalian. Hari pesta pun tiba. Kela datang mengenakan gaun sederhana berwarna lavender. Warna favoritnya yang dulu pernah Revan sebut di hadapan Raihan. Anak itu berlari menghampirinya begitu ia datang. Tante Kela, serunya ceria. Kela berjongkok memeluknya erat. Air mata nyaris jatuh, tapi ia tahan. Kamu tambah besar, ya? Ucapnya sambil mengusap rambut bocah itu. Iya. Ayah bilang aku harus tumbuh jadi anak hebat, kayak tante. Kela tertawa kecil. Ayahmu benar. Revan hanya berdiri dari jauh, mengangguk pelan saat mata mereka bertemu. Tidak ada isyarat memaksa. Tidak ada sorot mata meminta. Hanya penghormatan. Mungkin juga penyesalan. Vira datang membawa kue. Ia tak menatap Kela terlalu lama, tapi ketika mereka berpapasan, ia berbisik, terima kasih sudah datang. Kela hanya menjawab singkat, untuk Raihan, bukan yang lain. Malam itu, Kela pulang dengan langkah tenang. Ia membuka pintu apartemennya dan duduk di meja kerjanya. Ia menyalakan laptop, lalu mulai menulis di jurnal digital yang biasa ia isi setiap minggu. Hari ini aku sadar, memaafkan bukan berarti membiarkan semuanya kembali seperti semula. Tapi tentang membiarkan diriku sendiri bebas dari harapan palsu dan luka yang membatu. Hari ini, aku memilih damai. Dan ketika ia menutup laptop itu, Kela tahu. Ia benar-benar pulang ke dirinya sendiri. Bukan karena Revan memanggil. Bukan karena Raihan menarik. Tapi karena ia sadar, rumah itu bukan tempat, bukan orang, tapi keadaan hati yang tak lagi bergantung pada siapapun. Hujan turun pelan di luar jendela apartemen saat Kela menutup laptopnya.
Hari itu, kelas daringnya berjalan lebih ramai dari biasanya. Para peserta, kebanyakan ibu-ibu muda, tertawa ketika ia menceritakan pengalaman lucunya saat pertama kali belajar desain dari buku fotokopi dan komputer warung. Ia menyukai sore-sore seperti ini. Tenang, hangat, dan tanpa bayang-bayang masa lalu yang terus membuntuti pikirannya. Tapi justru di tengah ketenangan itu, takdir datang mengetuk dengan cara yang tak pernah ia sangka. Semuanya berawal saat ia menerima undangan dari universitas lamanya, tempat ia dan Revan dulu pernah menimba ilmu. Sebuah reuni kecil untuk para alumni jurusan desain. Kala ragu? Tentu saja. Ia bukan penggemar acara temu kangen. Apalagi setelah tahu kemungkinan besar nama-nama yang ia hindari mungkin juga hadir di sana. Namun, setelah membaca ulang undangannya berkali-kali, ia memutuskan pergi. Bukan untuk bernostalgia, tapi untuk menguji apakah dirinya benar-benar sudah pulih. Dan di sanalah, di sebuah sudut ruangan yang penuh poster desain dan tawa lawas, Kela melihat sosok yang dulu hanya ia kenal sepintas. Namanya Rafka, dulu kakak tingkat yang terkenal cerdas, pendiam, tapi selalu punya cara membuat ide paling rumit jadi sederhana. Kini, Rafka berdiri di hadapannya dengan senyum dewasa yang berbeda dari ingatan masa kuliah. Rambutnya sedikit lebih beruban, tapi sorot matanya masih sama. Teduh. Tidak menuntut. Tidak menusuk. Kela? Kan? Sapanya. Kela menoleh, sedikit kikuk. Ya. Kak Rafka? Rafka tertawa kecil. Udah lama banget nggak denger orang manggil, Kak. Percakapan mereka dimulai dari nostalgia ringan, tentang tugas akhir, dosen killer, sampai ruang kelas yang dulu bocor setiap hujan. Tapi entah bagaimana, obrolan itu tak berhenti. Mereka bicara tentang proyek masing-masing, tentang dunia freelance yang penuh tantangan, tentang luka, dan bagaimana setiap orang berusaha sembuh dengan caranya sendiri. Kadang kita pikir, kita harus balik jadi utuh dulu sebelum mulai lagi, kata Rafka sambil menyeruput kopi. Padahal, kita bisa mulai dengan bagian-bagian yang tersisa. Sembuhnya bisa sambil jalan. Kalimat itu menempel di kepala Kela bahkan setelah mereka berpisah malam itu. Hari-hari berikutnya, Rafka mulai sering mengirim pesan. Bukan yang berat. Hanya pertanyaan sederhana. Kamu sempat bilang suka font klasik. Pernah coba gabungin sama style grunge? Kalau ada waktu, mau aku kirimin draft logo buat proyek kuliah. Butuh second opinion. Kela membalas, pelan-pelan. Ia tidak mau cepat-cepat merasa nyaman. Tapi ia juga tidak menolak. Dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai lunak. Sesuatu yang dulu ia kubur dalam-dalam setelah kecewa yang panjang. Namun setiap kali Rafka menyapa, setiap kali ia tertawa lagi, ada suara kecil dalam hatinya yang bertanya, apakah ini jalan baru? Atau jebakan luka yang menyamar jadi pelipur? Suatu malam, Rafka mengajak bertemu. Bukan untuk kencan, tapi untuk ngobrol santai, katanya, sambil lihat pameran desain lokal di pusat kota. Kela berdiri lama di depan cermin. Ia mengenakan atasan polos dan celana panjang sederhana. Tak ada riasan berlebihan. Tapi ada debar yang asing di dadanya, perasaan yang tak pernah ia izinkan masuk sejak hari ia meninggalkan rumahnya sendiri. Pameran itu tak ramai. Mereka berjalan berdua, berhenti di depan beberapa karya seni yang mencolok dan eksentrik. Mereka tertawa pelan, berdebat kecil soal konsep visual, dan saat hujan turun tiba-tiba, mereka berteduh di bawah teras kecil, hanya berdua. Aku nggak nanya banyak soal masa lalu kamu, ujar Rafka pelan, karena aku tahu, luka nggak perlu dikoar-koar buat bisa dirasain. Kela mengangguk. Tangannya meremas lengan bajunya sendiri. Tapi kadang, luka juga nggak bisa disembunyikan terus. Rafka menatapnya. Bukan tatapan yang meminta, tapi tatapan yang sabar. Aku nggak akan minta apa-apa dari kamu, lanjutnya. Cuma, kalau suatu hari kamu butuh teman ngobrol, atau seseorang buat duduk di sebelah kamu tanpa banyak bicara, aku di sini. Kela menunduk. Matanya basah. Tapi kali ini bukan karena marah. Bukan karena kecewa. Melainkan karena untuk pertama kalinya, ia merasa dimengerti tanpa perlu menjelaskan apa-apa.
Malam itu, saat pulang ke apartemen, Kela menulis di jurnalnya. Ada orang-orang yang datang bukan untuk menyelamatkan kita, tapi untuk duduk di samping kita, sampai kita sendiri bisa berdiri. Aku belum tahu apakah hatiku siap jatuh cinta lagi. Tapi aku tahu, aku tak lagi takut membuka pintu. Beberapa hari kemudian, Revan menghubunginya. Kali ini, bukan soal Rehan, tapi tentang rumah yang dulu mereka tinggali bersama. Aku mau jual rumah itu, katanya. Tapi sebelum aku jual, aku mau kamu lihat satu hal. Kela ragu. Tapi ia datang. Dan di sana, di ruang tamu rumah itu, Revan menunjukkan satu kotak kayu. Ini semua surat yang pernah kamu tulis buat aku. Yang kamu sisipkan di dompet, di laptop, bahkan di tas makan siangku dulu, ucap Revan sambil tersenyum samar. Kela menatap kotak itu. Tangannya bergetar saat membukanya. Setelah kamu pergi, lanjut Revan, aku baca semuanya ulang. Dan aku sadar, aku nggak kehilangan istri. Aku kehilangan sahabat. Seseorang yang selalu ada di belakangku meski aku jatuh berulang kali. Kela mengangguk. Aku juga kehilangan. Tapi sekarang, aku tahu kehilanganku adalah jalan pulangku sendiri. Revan menatapnya. Kamu bahagia sekarang? Kela tak menjawab cepat. Tapi matanya jernih saat menjawab. Aku sedang belajar bahagia. Dan itu lebih jujur daripada pura-pura utuh. Ketika ia berjalan keluar rumah itu, Kela tahu, bab hidup yang lama benar-benar sudah selesai. Ia tak perlu lagi membuka halaman yang penuh coretan pahit. Karena kini, ia sedang menulis cerita baru. Dengan tangan sendiri. Dengan suara sendiri. Dan mungkin, hanya mungkin, dengan cinta yang juga akan tumbuh, dari keberanian yang baru ia temukan. Waktu berjalan pelan tapi pasti. Musim hujan berganti terang, dan daun-daun yang dulu gugur kini mulai tumbuh kembali di pepohonan kota. Di dalam apartemen kecil yang telah menjadi tempat perlindungan hatinya selama beberapa bulan terakhir, Kela menyalakan lilin kecil di sudut ruang tamu. Hari ini bukan hari spesial. Tidak ada perayaan. Tidak ada momen dramatis. Tapi entah mengapa, Kela merasa, ia ingin menandai hari ini sebagai hari di mana ia benar-benar merasa hidup kembali. Pekerjaannya sebagai freelance designer kini berkembang. Beberapa klien tetap mulai rutin memesan jasa darinya. Kursus daring yang ia kelola juga mulai dikenal orang. Bahkan sesekali, ia diminta mengisi seminar kecil tentang desain dan pemberdayaan perempuan. Namun semua itu bukan yang membuatnya merasa berhasil. Bukan uang. Bukan pengakuan. Melainkan karena ia kini bisa menatap dirinya sendiri di cermin dan berkata, aku cukup. Sore itu, saat ia tengah mengedit hasil desain untuk salah satu peserta kursus, ponselnya berdering. Nama Rafka tertera di layar. Halo? Ki? Ganggu nggak? Nggak. Aku baru selesai ngerjain template buat ibu-ibu desain flyer. Jawab Kela sambil tertawa kecil. Aku lagi di dekat tempat kamu. Mau mampir bentar, bawa makanan. Tapi, kalau kamu nggak keberatan. Kela diam sejenak. Ia menatap layar ponsel, lalu berkata pelan tapi tegas, datanglah. Tapi bukan sebagai tamu. Datanglah, sebagai teman yang mau duduk lama. Rafka tak menjawab. Tapi senyum di balik suaranya terdengar jelas. Siap. Beberapa menit kemudian, Rafka tiba. Ia membawa 2 kotak makanan dan sebotol teh manis. Mereka makan sambil duduk di lantai, menyender ke dinding, seperti 2 sahabat lama yang tak perlu banyak basa-basi. Setelah makan, mereka terdiam cukup lama. Angin dari jendela yang terbuka membawa aroma tanah basah dan suara anak-anak bermain dari kejauhan. Kamu kelihatan tenang, kata Rafka pelan. Kela tersenyum. Aku belajar menerima. Bukan karena aku lupa, tapi karena aku nggak mau terus disandera luka. Rafka mengangguk. Itu butuh keberanian yang besar. Kela menatapnya. Dan kamu? Salah satu alasan kenapa aku bisa sampai di titik ini. Rafka menoleh. Wajahnya tak banyak berubah sejak pertama kali ia kenal, tapi tatapan matanya kini lebih dalam.
Aku belum pernah tanya ini sebelumnya karena aku nggak mau buru-buru. Katanya hati-hati. Tapi sekarang aku mau jujur. Kela mendengarkan. Aku suka kamu, Ki. Bukan karena kasihan. Bukan karena pengen gantiin siapapun. Tapi karena kamu bikin aku percaya bahwa cinta nggak harus melukai untuk terasa nyata. Kela terdiam. Detik-detik berlalu dalam diam yang hangat. Lalu ia menjawab dengan suara rendah. Aku belum siap sepenuhnya, tapi aku mau belajar. Mungkin langkah kecil, mungkin pelan, tapi aku nggak mau terus menutup diri. Rafka tersenyum. Pelan-pelan pun nggak apa-apa. Aku tetap akan ada di sebelahmu. Malam itu, mereka duduk berdampingan menonton film lawas sambil berbagi selimut tipis. Tidak ada sentuhan berlebihan. Tidak ada janji manis. Hanya dua orang dewasa yang sama-sama tahu, mereka sedang mencoba. Dan bagi Kela, itu sudah cukup. Beberapa minggu kemudian, Revan mengirim pesan. Aku dengar kamu sekarang mulai isi pelatihan desain di universitas. Keren. Aku bangga. Maaf kalau baru bisa bilang itu sekarang. Kela tersenyum membaca pesan itu. Ia membalas. Terima kasih. Semoga kamu juga bahagia, Van. Jaga Rehan baik-baik. Dia pantas tumbuh tanpa kebohongan. Itu saja. Tak perlu lebih. Pada suatu siang, saat ia sedang memberi pelatihan di sebuah ruang kecil di kampus lamanya, Kela berdiri di depan puluhan perempuan muda. Ia memulai sesi dengan satu kalimat yang ia tulis di papan tulis. Jangan takut jatuh. Tapi pastikan saat kamu bangkit dengan wajah sendiri, bukan topeng demi menyenangkan siapapun. Ia menatap semua yang hadir. Dan di sudut ruangan, Rafka duduk tenang, menyaksikan perempuan itu berdiri kuat di hadapan dunia. Begitulah akhir dari perjalanan Kela. Ia tak kembali ke masa lalu. Ia tak menghapus luka. Tapi ia hidup bersamanya, dengan kepala tegak dan hati yang tetap lembut. Cinta datang padanya. Tapi kali ini, bukan sebagai pengganti, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai pilihan. Karena akhirnya, ia tahu, cinta sejati bukan yang datang paling dulu. Bukan juga yang datang paling terakhir. Tapi yang datang, setelah kamu memilih dirimu sendiri lebih dulu. Beberapa musim telah berganti sejak hari terakhir Kela meninggalkan rumah yang dulu ia bagi bersama Revan. Apartemen mungil di tengah kota kini tak lagi terasa sempit. Tiap sudut ruangan memuat cerita, bukan sekadar fungsi. Di dekat jendela, ada pot kecil berisi tanaman lavender yang terus tumbuh, meski sempat nyaris mati. Sama seperti dirinya. Kela duduk di depan laptop, menyunting materi untuk pelatihan desain daring minggu depan. Sejak ia mulai membuka kelas sendiri, semakin banyak perempuan yang bergabung. Para ibu rumah tangga, pekerja lepas, bahkan mahasiswi semester akhir. Ia tidak hanya mengajarkan teknis desain. Ia juga bercerita tentang bangkit dari luka, tentang keberanian memulai ulang, dan tentang mencintai diri sendiri tanpa syarat. Setiap kali menyebut nama Rehan dalam kisahnya, Kela berhenti sejenak. Ada jeda panjang yang tak bisa ia hindari. Bocah itu tidak lahir dari rahimnya, bukan darahnya, bukan bagian dari tubuhnya. Tapi setiap senyum Rehan, terasa seperti hadiah yang Tuhan sisipkan di tengah badai yang hampir menenggelamkannya. Kela masih bertemu Rehan sesekali. Kadang Vira yang mengajak, kadang Revan sendiri yang menghubungi. Setiap pertemuan itu tak lagi membuat luka lama berdarah. Justru sebaliknya, menjadi semacam penawar. Penanda bahwa ia telah melewati fase paling gelap dari hidupnya, dan tetap hidup. Suatu sore, ketika hujan turun perlahan, Rehan duduk di sebelahnya sambil membaca buku cerita. Usianya bertambah, ucapannya lebih jelas, logikanya mulai berkembang. Tapi yang paling membuat Kela tak berhenti terharu, adalah bagaimana bocah itu memperlakukannya tanpa prasangka, tanpa beban. Tante Kela, ujar Rehan pelan, kalau nanti aku besar, aku boleh jadi desainer kayak tante. Kela mengelus rambutnya, tertawa kecil. Boleh banget. Tapi kamu harus rajin belajar dulu, ya? Rehan mengangguk mantap. Aku mau bikin gambar rumah yang banyak taman. Biar nggak ada yang sedih di dalamnya.
Ucapan polos itu membuat dada Kela sesak. Ia menatap wajah Rehan dalam-dalam, lalu memeluk bocah itu erat. Di pelukannya, ia merasa ada bagian dirinya yang dulu hilang, perlahan kembali. Tak utuh, tapi cukup. Rafka masih menjadi bagian dari hidupnya. Bukan dengan cara meledak-ledak seperti kisah cinta remaja. Hubungan mereka tumbuh perlahan, seperti benih yang diberi ruang, waktu, dan cahaya. Tak ada paksaan. Tak ada tuntutan. Rafka tahu luka Kela tak bisa sembuh dalam semalam. Ia tahu bahwa ada malam-malam ketika Kela terdiam terlalu lama, atau pagi-pagi saat ia menghindari tatapan, seolah takut jika hatinya terlihat terlalu rapuh. Tapi justru dalam jeda-jeda itu, Rafka tetap di sana. Tidak untuk mengisi kekosongan, tapi untuk menemani, tanpa perlu menjadi pusat. Suatu malam, ketika keduanya duduk di balkon apartemen, Rafka membuka percakapan yang selama ini ia simpan rapat. Kalau suatu hari kamu berubah pikiran, dan memutuskan gak ingin dilanjutkan, aku gak akan pergi dengan marah. Kela menoleh, heran. Kenapa kamu ngomong gitu? Rafka menghela napas pelan. Karena aku gak mau jadi beban. Aku gak mau kamu terus merasa harus sembuh demi orang lain. Kela menggenggam tangannya. Justru karena kamu gak pernah memaksa, aku bisa sembuh. Perlahan, tapi nyata. Keduanya terdiam. Angin malam membelai lembut wajah mereka. Tak ada kata cinta yang meledak, tak ada pelukan dramatis. Tapi di antara keheningan itu, Kela tahu, ia sedang mencintai seseorang, dengan cara yang tidak menyakitkan. Suatu hari, Kela mendapat undangan pernikahan. Nama pengantinnya membuat jantungnya berhenti sejenak. Firaudani. Ia tak tahu siapa Dani. Tapi ia tahu. Fira akhirnya membuka lembaran baru. Kela menatap undangan itu cukup lama. Ia tidak menatapnya dengan dendam, atau rasa pahit. Hanya ada perasaan tenang, seperti melihat orang asing yang dulu pernah menggores luka, tapi kini berjalan di jalan berbeda. Ia tidak menghadiri pesta itu. Bukan karena membenci, tapi karena ia tahu, beberapa perpisahan tak harus ditutup dengan pertemuan. Cukup dengan doa yang diam-diam, dan harapan bahwa semua akan menemukan tempatnya masing-masing. 1 tahun berlalu sejak malam ia meninggalkan rumah Revan. Hari itu, Kela berdiri di depan cermin, mengenakan baju sederhana berwarna biru laut. Di wajahnya, tak ada riasan. Tapi matanya, jernih. Ada keteguhan yang tidak lagi dibalut air mata. Ia duduk di meja kecil di sudut kamar, lalu menulis. Tahun ini aku tidak lagi bangun dengan hati yang patah. Aku bangun dengan hati yang tahu arah. Bukan karena dunia jadi mudah, tapi karena aku tidak lagi menyalahkan diriku sendiri atas kesalahan orang lain. Aku belajar bahwa cinta tak harus memiliki, dan bahwa kehilangan tidak selalu buruk. Kadang, kehilangan adalah pintu ke dalam diri sendiri. Ia melipat kertas itu dan menyimpannya bersama catatan-catatan lamanya. Hari itu, ia tidak merayakan dengan pesta atau kue. Tapi ia merayakannya dengan tenang. Dengan duduk di balkon, menyeruput teh hangat, dan mengucap terima kasih pada dirinya sendiri. Terima kasih, karena tetap bertahan. Terima kasih, karena tak menyerah saat semua terasa kosong. Terima kasih, karena memilih sembuh. Waktu terus berjalan. Rehan tumbuh besar. Kela semakin sibuk. Rafka tetap mendampingi. Dan dunia terus berubah. Tapi satu hal tetap sama. Kela tahu, siapapun yang datang dan pergi, dimanapun hidup membawanya nanti, ia selalu punya satu tempat untuk pulang. Dirinya sendiri. Rumah yang dulu ia temui hancur kini dibangun ulang. Tidak dengan dinding sempurna. Tidak dengan pilar megah. Tapi dengan keberanian, kejujuran, dan cinta yang tak lagi menggantungkan harapan pada siapapun. Kini, ia hidup bukan untuk menyenangkan siapa-siapa. Bukan untuk membuktikan dirinya kuat. Tapi untuk merayakan bahwa menjadi manusia adalah perjalanan yang layak dihargai, meski penuh luka. Dan itu cukup. Lebih dari cukup.